Oke, baik pemirsa, kembali bersama kami di Suara Baiwangga News di program Probolinggo Berbicara. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama salah satu narasumber yang beliau sedang menggeluti kegiatan aktivis. Nah, Bung Luis, bagaimana kabarnya ini, Bung? Kabar baik, Mas Alan. Nah, ini kalau kita mau ngomongin tentang Lira, nah ini Hmm. jejak rekam Bung Luis sendiri di LSM Lira ini seperti apa? Iya, jadi saya ada di Probolinggo itu sejak separuh dari umur saya. Saya sudah berada di Probolinggo dan jejaknya tidak ujuk-ujuk langsung memegang sebagai pimpinan LSM Lira di Probolinggo. Oh, Tapi seperti itu. saya mengawali karirnya itu mulai dari nol. Ya, jadi Hmm. apa yang paling bawah, ya sebut saja begitu, profesi yang paling bawah itu semua sudah saya mengawalinya dan masuk kepada baik di bidang apa namanya pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta sehingga akhirnya berkembang naik terus. Saya pernah juga masuk ke dunia politik, ya. Wah, Dua periode saya pernah menjabat sebagai pimpinan salah satu partai politik pada zaman itu, di dua kota periode Probolinggo. ya, di kota Probolinggo. Hmm. Jadi menggeluti kegiatan aktivis itu merupakan salah satu, kalau boleh dibilang hobi, sehingga saya tidak pernah kapok. Wah, seperti Sudah itu. nggak dapat uang tapi nggak leren-leren gitu loh. Wah, ini berarti Ah, itu jiwanya ya. aktivis sekali nih, saudara. Jadi kalau di pekerjaan itu saya backgroundnya adalah seorang marketing, ya Berangkat dari begitu. marketing, begitu ya. Ya, dari marketing. Jadi bagaimana membuat satu produk yang tidak laku harus menjadi laku, terus juga bagaimana kita di pasar itu bisa bersaing dengan berbagai macam kompetitor. Nah, itu Hmm. kira-kira begitu pengalamannya ditempa dari situ dulu. Wah, ini rekam Begitu. jejak Bung Luis ini lumayan terterpa lah di situ ya. Lumayan sudah dibentuk. Nah, hingga akhirnya kemudian bergabunglah beliau ini ke LSM Lira. Nah, ini Ya. mungkin sebelum bergabung ke LSM Lira mungkin ada organisasi lain sebelumnya. Ya, jadi tadi sudah saya katakan bahwa organisasi-organisasi yang pernah saya geluti, salah satu yang paling lama itu adalah saya pernah menjadi ketua partai Ketua politik. partai. Nah, ketua partai di Probolinggo pada waktu itu, Hmm. ya, 2 periode, artinya 10 tahun masa jabatannya. Itu tahun berapa nih? Hmm, ya sejak tahun 2004 atau berapa gitu saya lupa, ya. Terus kemudian saya lagi menggeluti di bidang sosial yang lain, yaitu adanya di penggiat lembaga konsumen. Nah, Oh jadi iya. mengadvokasi sengketa konsumen. Wah itu. Gitu, ya kan ya. Hmm. Jadi terus kemudian lagi yang sekarang ini dipercaya untuk menakodai LSM Lira yang ada di Kota Kota Probolinggo. Probolinggo khususnya. Nah, ini sebelum Begitu masalah. sebelum kita berbicara lebih jauh tentang lira ini, Pak. Hmm. Ini bisa diceritakan mungkin sedikit sejarah singkatnya LSM Lira ini dibangun di Indonesia hingga ke Kota Probolinggo. Ya, jadi LSM Lira ini kenapa kok saya tertarik? Karena LSM Lira merupakan salah satu NGO, ya, atau lembaga swadaya masyarakat yang paling banyak cabangnya di Indonesia. Wah, Nah, gitu. sehingga LSM Lira sampai dengan hari ini bisa mempertahankan diri sebagai satu-satunya NGO atau lembaga yang mendapatkan rekor muri. Begitu. Yang Hmm. mana LSM Lira ini didirikan oleh eh, Bapak HM Yusuf Rizal dan teman-teman yang ceritanya itu berawal dari Blora Center. Zamannya Pak SBY Pak ya? SBY, Blora Center, terus kemudian lahirlah menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang eh, menjadi lembaga yang kritis ya, kritik, independen, tapi pro. Ya, jadi mendukung pemerintah, tapi juga tetap kritis. Jadi yang Oh. salah dikritik, yang benar didukung. Begitu. Hmm. Jadi bukan setiap hari hanya cari salah-salahnya aja, enggak. Kalau ada yang salah atau keliru, itu perlu kita kritik kebijakan itu. Hmm. Tapi kalau yang benar, mari kita dukung. Semacam Nah, pemerhati pemerintah lah seperti iya, itu ya. seperti begitu. Nah, ini untuk LSM Lira sendiri,
ini bergeraknya tuh dalam bidang apa? Apa dalam mendukung pemerintah dan mengkritik aja atau dalam hal lain juga? Iya, jadi LSM Lira itu merupakan salah satu NGO yang fungsi dan peran utamanya itu sebagai fungsi kontrol sosial. Seperti Fungsi kontrol sosial seperti yang tadi saya ceritakan bahwa kita ada di tengah-tengah masyarakat ini sebagai fungsi kontrol ya untuk menjadi penyeimbang, ada balance di sana ya. iya. Jadi ada pemerintahan, ada masyarakat, kira-kira begitu ya kan ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersama-sama dengan masyarakat karena kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang benar-benar pro kepada masyarakat. Kita ikut kawal. Oke. Nah, ya. Dan juga kita juga perlu kawal apabila adanya kebijakan pemerintah baik itu secara nasional ataupun secara lokal daerah yang terindikasi tidak pro kepada kepentingan rakyat. Artinya pada kepentingan golongan misalnya, sehingga Ataupun akhirnya pribadi ya. timbulnya apa namanya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti nanti adanya dugaan korupsi, Oh, seperti penyalahgunaan wewenang. hmm. Nah, kira-kira begitu. Itu peran dan fungsi tugas kita utama seperti di situ. Berarti LSM Lira ini bisa menerima aduan dari masyarakat ya? Gitu. Iya, iya namanya juga lira itu lumbung. Lumbung itu adalah tempat ya. Kalau zaman dulu nenek moyang kita kalau menyimpan hasil Nasi ya, panennya beras ya. itu tidak ke gudang, ke lumbung. Oh, Nah, iya, dan iya. lumbung itu adalah tempat penyimpanan hasil panen nenek moyang kita, leluhur kita pada waktu itu dengan aman bertahun-tahun di situ. Nah, ini merupakan salah satu apa ya menurut saya ini ada satu konsep yang luar biasa yang dibuat oleh para pendiri kita bahwa uh, menjadi lira itu adalah menjadi lumbung informasi masyarakat yang ragu-ragu untuk misalnya melakukan apa namanya Peneguran mungkin ya. kritik atau Kritik. saran misalnya ragu-ragu, nah itu bisa berada bersama-sama dengan kita Oh, seperti itu. begitu. Jadi kita ada di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Hmm. Begitu. Nah, Bung Luis, ini banyak muncul pertanyaan nih dari masyarakat sekitar Hmm. ini bahwa dari mana dana yang digunakan LSM Lira itu untuk menjalankan kegiatannya seperti itu. Ya, jadi LSM Lira itu adalah lembaga non pemerintah. Ya, kita itu non pemerintah, artinya semuanya adalah swadaya kita. Ya, kita bergantung kepada kegiatan-kegiatan organisasi yang memang didukung kekuatannya oleh organisasi itu sendiri. Hmm. Begitu. Nah, jadi ada perbedaannya ya, perbedaan utama antara organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat atau LSM. Nah, ini saya coba kutip di sini bahwa terletak pada fokus dan sumber dana mereka. Kalau mungkin ormas itu fokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan biasanya didanai oleh anggota, sementara LSM fokus pada advokasi dan pelayanan masyarakat. Gitu loh. Begitu. Dan biasanya juga mendapat pendanaan atau donor baik secara dari internasional atau juga pemerintah begitu. Tapi kembali lagi kekuatan daripada organisasi lembaga ini itu berdiri di atas kaki sendiri. Seperti itu. Jadi NGO yang memang memanfaatkan kekuatan masyarakat juga ya tentunya ya. Iya, Dan oke, mungkin ada ini eh, arti tersendiri dari logo Lira itu sendiri. ya. Kalau logo Lira itu kan kita lihat di sana ada apa namanya, ada gambar utamanya adalah lumbung ya di sana ya. Nah, itu eh, sentranya di sana bahwa bagaimana Lira itu lebih dekat dengan masyarakat ya, lebih hadir di masyarakat ya, lebih bermitra dengan masyarakat sehingga kita lebih banyak tahu apa yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat. Karena kalau kita bicara tentang pembangunan satu kota misalnya, itu tidak cukup dengan seorang pemerintahan yang ada karena mereka terbatas adanya, ya kan? Nah, tapi dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, salah satunya adalah NGO seperti kita begini, artinya kita bisa dapat menerima dan memberikan informasi kepada pemerintah yang apa namanya
sehingga lebih balance, sehingga pemerintahan itu bisa berjalan jauh lebih baik. Heeh. Ini LSM Lira dari tahun berapa? LSM Lira itu dari tahun 2000, bergeraknya itu pertama dari tahun 2000, sebentar ya. Jadi pada tahun 2009, 2009 itu memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Muri. Wah, Jadi berarti jadi internasional dong. ya rekor muri ya, mempertahankan diri hingga sekarang. Kalau eh, berkembangnya dari Blora Center itu artinya lembaga ini sudah ada, tapi namanya Blora Center itu sejak adanya 2004. Oh, 2004. Nah, untuk di Probolinggo sendiri Hmm. ini kira-kira dari tahun berapa Lira ini tumbuh dan berkembang di Kota Probolinggo khusus? Ya, sejak awalnya berdiri Oh, emang itu langsung. memang sudah ada. Ya, Seperti jadi itu. sebagaimana saya ada ini itu sudah beberapa periode pergantiannya. Oh. Begitu. Jadi bukan saya adalah orang yang pertama. Nah, untuk sepak terjang Bung Louis sendiri di Lira Kota Probolinggo, itu seperti apa? Adakah kemungkinan apa eh, pergantian atau seperti apa lah kira-kira ceritanya? Ya, jadi kembali lagi karena kita ini adalah organisasi masyarakat ya yang juga punya anggaran dasar, punya tata cara dalam berorganisasi. Artinya kita itu semuanya terbuka, wajib dipilih dan juga wajib memilih, sekira-kira seperti begitu. Jadi ada masa jabatannya. Artinya sementara struktur organisasi LSM Lira ini memang cukup menarik ya. Artinya menggunakan sistem eh, pemerintahan, sehingga ada 7 pimpinan kita yang paling atas itu namanya Presiden Lira, terus kemudian turun lagi menjadi Gubernur Lira, Wah, terus kemudian turun lagi menjadi Wali Kota dan Bupati Lira, terus kemudian ada Camat Lira. Jadi strukturnya seperti itu sampai menuju kepada tingkat uh, desa. lurah atau desa. Oh, seperti itu. Berarti Begitu. ini Bung Louis sebagai pimpinan Lira Kota Probolinggo Hmm. disebutnya wali kota. Iya, Wah, menarik juga ya. jadi namanya Wali Kota Lira, bukan Wali Kota Lira Probolinggo. Oh, Ya, ya, non ya. APBD. Non APBD. Begitu. Beda sama wali kota Probolinggo seperti itu. Gitu. Nah, ini mungkin dari kegiatan Lira di Probolinggo ini mungkin ada apa? Seperti apa? Apakah lebih terfokus ke kegiatan advokasi atau lebih ke sosial atau seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan anggaran dasar kita memang dua-duanya harus kita jalankan ya. Jadi selain kita itu harus mampu mengadvokasi juga, terus kemudian kita harus mampu menjadi lembaga yang independen, yang pro kepada pemerintah, tapi juga kita harus berani melakukan kritik ya apabila kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dikritik. Nah, itu juga selain itu juga saya juga lebih condong untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya sosial Oh, seperti itu. gitu. Jadi Bisa. ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, misalnya karena saya kan punya wilayah ini. Probolinggo itu memiliki 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Ya, ya. Artinya dari 5 kecamatan itu Lira ada di sana, dan 29 kelurahan itu Lira juga ada di sana pengurusnya. Artinya ketika kami mendengar, itu sesuai dengan moto kami bahwa ketika kami mendengar, kami harus datang melihat, terus kemudian kami harus datang berbuat. Jadi misalnya ada uh, yang perlu kami sentuh, nah itu kami harus datang di sana dalam hal sifat sosial gitu. Oh, berarti dari pantauan organisasi sendiri sudah mencakup desa-desa atau Iya, kelurahan ya? iya. Oh, lebih merata seperti itu ya. Jadi kita turun dulu, terus kemudian kita mengawali dulu apabila mereka itu terliwati, tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah yang ada, kita turun dulu. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu senggol dulu kan Oh iya, begitu ya. senggol dulu. Dengan ala kadarnya kita turun, misalnya orang sakit, ya senggol dong gitu loh, ya kan. Ah, ya. Terus kita mendengarkan bagaimana mungkin pemerintah lupa, ya kita sampaikan kepada Pemerintah, pemangku ya, kebijakan itu. ya, seperti itu. Nah, karena pemerintah ini kan masyarakat ini terlalu besar ya kalau hanya diurus oleh instansi dan pemerintah saja. Kira-kira begitu. Nah, Sehingga kita lebih kita itu apa namanya sama-sama yang namanya mendukung pemerintahan dari sisi kita. oke Bung Luis, ini stigma masyarakat tentang LSM ini kan agak abu-abu atau agak seperti apalah seperti itu, agak
abu-abu atau apa sih LSM itu sebenarnya apa mereka tuh berpikir kalau LSM tuh jangan malak, jangan ini, jangan-jangan seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih ini kepada masyarakat. Iya. Nah, seperti adanya dugaan perbuatan seperti kayak begitu yang akhirnya meresahkan masyarakat itu tentu sangat juga saya secara pribadi menyayangkannya karena kita tidak diajarkan seperti itu. Hmm. Ya, kita diajarkan itu yang seperti tadi kita berada di sini, kita kalau umpamanya kita bisa mendapatkan sesuatu, kita lakukan advokasi dengan benar, kan begitu. Hmm. Apalagi kayak di Lira ini kan ada lembaga bantuan hukum Liranya. Oh iya benar. Kita kan bisa mengadvokasi, terus kemudian kalau advokasi kita itu berhasil, barangkali kita bisa mendapatkan sukses fee atau bagaimana. Ya, bukan kita maksudnya melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya meresahkan masyarakat. Saya rasa semua lembaga yang dilahirkan ini tidak memiliki anggaran dasar rumah tangga itu seperti itu. Berarti stigma masyarakat selama ini tuh kurang tepat ya sifatnya. Boleh-boleh saja masyarakat itu begitu karena mungkin terjadi yang sempat viral, ya ada oknum yang sampai kena OTT, terus kemudian diketahui memiliki identitas sebagai lembaga swadaya, ya boleh-boleh saja begitu. Tapi kembali lagi kalau kita bicara tentang lembaga swadaya itu artinya orang-orang yang perlu mau mewakafkan diri kita ini, gitu loh. Bukan untuk mencari keuntungan di sana. Kepada masyarakat. Begitu. Nah, mungkin em, cara untuk melapor atau konsultasi lah istilahnya ke Lira itu seperti apa? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan khususnya di Kota Probolinggo misalnya, ya, karena saya disebut wali kota Lira, artinya saya memiliki 5 camat Lira, terus kemudian ada 29 kelurahan, terus kemudian ada apa namanya organisasi-organisasi sayap. Artinya cepat sekali untuk kita bisa mendapatkan informasi selain daripada langsung kepada pengurus yang ada. Kita juga punya medsos kan begitu. Ya, kita juga punya medsos artinya kita bisa menerima informasi awal itu melalui digital, ya melalui medsos yang sudah kita siapkan di sana. Oke. Nah, setelah itu nanti baru ditindaklanjuti dengan bisa mendatangi kantor karena Lira Probolinggo Anda sudah memiliki kantor yang cukup ya untuk apa namanya menjadi tempat aspirasinya masyarakat. Oke, Begitu. ini mungkin kantornya ada di sebelah mana? Kalau kantornya ini lumayan tidak jauh dari tol ya, kira kurang lebih 5 atau 10 menit dari gerbang tol Probolinggo Barat ya, tepatnya ada di Raya Mastin Kota Probolinggo. Bisa di browsing dari Google Map. Oke, seperti itu. Nah, Bung Luis, ini waktu kita sudah terbatas ya. Jadi kita bisa sambung kapan-kapan kita Ya, obrolin lagi lebih jauh tentang Lira. ya. Oke, baik pemirsa, terima kasih telah menonton obrolan kita bersama Bung Luis sebagai Wali Kota Lira. Jangan lupa like, comment, and subscribe.